Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca kitab syahadat la ilaha illallah. Diska sama Ghazi mana? Pulang. Diska ada. Sampai mana ya? Libur 2 hari ya kita ya. Oh, catatan kaki ya kita mau baca ya. Halaman 70. Ya kan? Baik. Wa fi nazmi ba'dihim ini ya, sampai situ ya. Al-muallif hafizahullah beliau mengatakan wa fi nazmi ba'dihim, dan sebagian ulama ada juga yang menazamkan, atau enggak tahu, ini enggak diketahui siapa yang menazamkan ini, tapi disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman nazam ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad ulliha. Satu ilmu, 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah, rukun dan konsekuensinya. Yakin, yang kedua meyakini kebenarannya. Ikhlasun, 3 ikhlas mengucapkannya. Wasidqu kama, dan jujur dalam mengucapkannya. Mahabbatin, disertai dengan cinta. Ini yang kelima. Waqiyadin, kepatuhan lahir batin. Wal qabuli, dan penerimaan batin laha, terhadap la ilaha illallah. Wazida, dan ditambahkan thaminuha, syarat yang ke-8, al kufranu minka, engkau kufur, bima siwal ilahi, terhadap apa saja selain Allah, minal andad, dari tandingan-tandingan, qad ulliha, yang telah dipertuhankan. Di hasyiah catatan kaki penulis mengatakan nomor 1, wala yu'rafu qailuhu, tidak diketahui siapa yang menggubah syair ini, menyusun, merangkai syair ini. Wa mimman auradahu, di antara ulama yang menyebutkan bait syair ini, Syekh Salman fil Kawashif al-Jaliyah. Syekh Salman, ya, Alu Salman, dalam Al-Kawashif al-Jaliyah. Kawashif Jaliyah itu kalau tidak salah syarah akidah Al-Wasithiyah. Alu Salman. Syekh Abdul Aziz bin Baz kama fi Majmu'atul Fatawa wa maqalat mutanawwilah, Syekh bin Qasim fi hasyat kitab Tauhid dunal bait tsani. Wa yajru tanbih, dan perlu untuk dicatat, ala anna Syekh Abdurrahman bin Hasan, bahwa Syekh Abdurrahman bin Hasan ja'alaha fi kitabihi, menetapkan syarat la ilaha illallah dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin, thamaniyatan, menjadi 8 syarat. 7 syarat ya menjadi 8 syarat. Biziyadati, dengan ditambah ya 7. Yang pertama tadi apa? Baris pertama tadi ilm, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, qabul. 7 ditambah yang ke-8 al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah. Ini kufur bitaghut. Kufur apa? Kufur terhadap segala taghut. Ya. Wa taba'a wala hadza, kemudian diikuti oleh Syekh Ibn Qasim fi hasyat salasatul usul, dalam catatan-catatan terhadap al-usul tsalatsa, wa Syekh Ibn Baz fi Majmu' Fatawa wa maqalat mutanawwi'ah. Ya. Wa alaihi, atas dasar itu, fa Syekh Abdurrahman bin Hasan
Syekh Abdurrahman bin Hasan lahu memiliki qaulani fi addiha, memiliki dua pendapat dalam menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Sab'atun, pendapat pertama menyebutkan 7 syarat. Pertama niyatun, yang kedua menyebutkan 8 syarat. Ya. Wa ila kauniha sab'atan, syarat la ilaha illallah ada 7, dzahaba aktsaru man addaha. Itu pendapat mayoritas ulama yang menyebutkannya satu persatu. Kama sabaqa, sebagaimana telah dijelaskan. Wa ara ana hadza aqrab. Kemudian penulis Syekh Shalih Sindi mengatakan, dan menurutku syarat la ilaha illallah yang ke-7 itu lebih tepat. Aqrab, lebih tepat. Kenapa? Wa dzalika, hal itu li anna al-kufra bima yu'badu min dunillah, karena kufur terhadap segala apa yang diibadahkan Allah, kufur kepada tauhid. Dakhilun fi makna kalimat tauhid. Itu tercakup di dalam makna kalimat tauhid. Wa min haqiqatiha wa mimma tadammanahu. Tercakup di dalam hakikat kalimat tauhid, tercakup di dalam kandungan kalimat tauhid. Kama sabaqa bayanu. Rukun, ya kan? Rukun la ilaha illallah ada berapa? 2. Yang pertama apa? Kufur bitauhid. Yang kedua iman billah. Jadi kufur bima yu'badu min dunillah adalah rukun. Ya, makna rukun hakikat la ilaha illallah. Ya, kandungan la ilaha illallah. Kemarin sudah kita baca. Wa syai' la yushtarat fi nafsihi. Ya, dan sesuatu itu ya tidak bisa sekaligus dia dijadikan syarat akan keberadaannya. Wa alaihi, atas dasar itu fa huwa ahadu ruknaiha. Jadi kufur bitauhid, kufur terhadap tauhid, segala apa yang diibadahkan Allah, itu salah satu dari 2 rukun la ilaha illallah. Walaysa syaratan fil intifa'i biha, bukan syarat supaya bisa apa? Mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah, bukan syarat sah la ilaha illallah, bukan. Qala Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman, berkata Syekh Abdul Latif, putra Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdul Latif, putra Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan menulis kitab Qurratul Uyun Muwahhidin, Fathul Majid, ya kan? Putranya namanya Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif ini kakeknya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, putra Syekh Abdul Latif satu namanya Ibrahim bin Abdul Latif. Syekh Ibrahim bin Abdul Latif punya putra namanya Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti. Nah, Muhammad bin Ibrahim ini gurunya Ibn Bas, gurunya Shalih Al-Fauzan, gurunya Masyayikh Ibn Bas, Shalih Al-Fauzan, ya, Abdul Aziz Rajihi, Abdurrahman Al-Barrak, Abdurrahman Al-Ayyaf, ya, masyayikh. Ya. Ibn Qasim, gurunya Syekh Ibn Qasim yang menyusun Majmu' Fatawa dan Durar Rusaniyah. Ya. Gurunya guru kita siapa? Di antara guru kita yang masih muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim selain Syekh Abdul Aziz Rajihi, siapa? Qasim Al-Bahr. Ya, Qasim Al-Bahr. Ya. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman mengatakan, syahadat la ilaha illallah dalat alal kufri bima ubida min dunillah tadammunan la iltizaman. Syahadat la ilaha illallah dalat menunjukkan alal kufri bima ubida min dunillah, menunjukkan kepada kufur bitauhid, menunjukkan kepada kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, tadammunan sebagai bagian dari kandungan maknanya, la iltizaman, bukan sebagai syarat, bukan sebagai syarat. Jadi syahadat la ilaha illallah ini menunjukkan keharusan kufur kepada tauhid itu sebagai apa? Kandungan maknanya, bukan sebagai syaratnya, bukan sebagai syaratnya. Kalau misalnya kita sholat, misalnya apa? Sholat, ruku dalam sholat, ruku dalam sholat itu kandungan dari sholat atau syarat dari sholat? Ruku dalam sholat itu rukun apa syarat? Rukun.
ya rukun. Jadi dikatakan ya salat itu menunjukkan akan keharusan ruku sebagai rukun, sebagai kandungan salat, bukan sebagai syarat. Ya. Sedangkan menghadap kiblat syarat. Ya, jadi kalau diperintahkan salat mesti ada rukuknya. Kalau diperintahkan salat mesti ada rukuknya sebagai bagian dari salat. Sedangkan salat menunjukkan keharusan menghadap kiblat sebagai syarat. Sebagai apa? Syarat, bukan rukun. Tetapi syarat itu harus apa? Harus berlanjut sampai apa kemarin? Sampai selesai sholat. Orang sholat menghadap kiblat. Ya, rakaat keduanya dia menghadap ke utara, rakaat ketiga dia menghadap ke timur, rakaat keempat dia menghadap ke selatan. Sah nggak sholatnya? Sholat wajib nggak sah, ya kan? Ya, jadi syarat sholat menunjukkan kewajiban menghadap kiblat sebagai syarat yang harus ada sampai selesai sholat. Jadi kalau diperintah sholat, otomatis ada perintah untuk apa? Menghadap kiblat dalam sholatnya. Sama seperti itu. Ya, syahadat la ilaha illallah menunjukkan keharusan kufur kepada tauhid sebagai bagian dari makna, bukan sebagai syarat. Misbahul Dhalam, kitab Misbahul Dhalam. Waqad yuqalu, ada mungkin untuk dijelaskan, inna iradahu, ya, Syekh Abdurrahman menyebutkan kufur kepada tauhid dhimna syurut fihi, dhimna syurut sebagai syarat, sebagai salah satu syarat, fihi tasamuhun, itu bentuk toleransi. Ya. Jadi apa? Bentuk toleransi. Nadharan, memandang li ahamiyati hadzal maudhu', memandang kepada urgensi, ya, apa? Topik tema kufur kepada tauhid. Wa kathrati al-ghaflati anhu, dan memandang kepada banyaknya orang lupa dari kufur kepada tauhid. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman kenapa menyebutkan syarat ke-8 kufur kepada tauhid? Kenapa? Karena beliau memandang masyarakat seakan-akan lupa kepada kufur kepada tauhid, kufur kepada apa yang diberi selain Allah. Seakan-akan mereka lupa. Bukan hanya masyarakat, para ulama, para dai-nya juga seakan lupa kalau kufur bitauhid itu merupakan apa? Rukun la ilaha illallah, bagian dari makna la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah. Ya, maka disebutkan dalam syarat. Ya. Walaisal maqam illa maqam syarh wa bastin wa bayanin li hadil kalimah azimah. Ya. Ini kesempatan ini adalah untuk menjelaskan, menjabarkan, ya, kalimat yang agung ini. Wa ma hadhihi taqsimat tafri'at al muta'alliqah bi hadil kalimah illa tahqiq min hadzal gharad. Jadi adanya pembagian-pembagian, ya, pencabangan-pencabangan pembahasan yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah tidak lain tujuannya adalah untuk memperjelas, ya, kalimat agung la ilaha illallah ini. Wala syakka anna hadza gharadun nabil wa qasdun hasan, tentu saja ini tujuan yang bagus. Ghara annahu yatarattab alaihi takrar, tapi konsekuensinya kalau kufur kepada tauhid itu disebut syarat, dimasukkan ke dalam syarat, terjadi blunder, pengulangan. Terjadi takrar, pengulangan, blunder. Fastakala mutakallim al kufr bima yu'badu min dunillah dhimnal kalam ala rukni syahadah. Orang yang menjelaskan la ilaha illallah dia akan membicarakan kufur kepada tauhid, ya, ketika bicara rukun syahadat. Wa dhimnal kalam ala syurutiha, dan dia akan mengulanginya ketika membicarakan apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Rubbama auqa hada, ya, labsan lil mutalaqi. Ya, boleh, bisa jadi ini malah menjadi rancu bagi orang yang belajar. Wal amr ala kulli hal yasir. Intinya itu mudah, ya, intinya mudah, ya. Jadi intinya di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan itu kalau di Fathul Majid, kitab-kitab yang lain menyebutkan syarat ada 7.
Tapi di kitab Qurratul Uyun menyebutkan syarat ada 8 ditambah apa? Kufur kepada tauhid, kufur kepada apa yang diibadahi selain Allah. Ya, dan yang lebih tepatnya 7. Adapun kufur kepada tauhid, kufur kepada apa yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah rukun apa? Rukun syahadat la ilaha illallah, bukan syarat. Bukan apa? Syarat. Tetapi tujuan beliau menyebutkan itu di dalam syarat adalah untuk apa? Adalah untuk mengingatkan, ya, karena banyak orang mulai lalai, mulai lupa, ya, dari kufur kepada kedudukan kufur kepada tauhid dalam kalimat tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah. Wa bihasabi qiyamil mu'min biha wa tahqiqihi laha ya'zumu tauhiduhu wa imanuhu. Sesuai, ya, seorang mukmin sesuai dengan apa pelaksanaannya dan perealisasian syarat-syarat itu, ya'zumu tauhiduhu wa imanuhu, maka sesuai dengan itu pula tauhidnya akan meningkat, imannya akan meningkat, ya. Jadi kalau semakin orang itu menghadirkan syarat-syarat la ilaha illallah, semakin merealisasikan syarat-syarat la ilaha illallah seorang mukmin itu, maka tauhid dan imannya semakin tinggi. Fa'inal muslimin ma'attifaqihim, kaum muslimin selain mereka sudah sepakat al-ityan bi syahadat tauhid, akan keharusan menghadirkan syahadat tauhid, mutafawituna fi tahqiqiha wa tafawutan aziman, mereka berbeda-beda dalam menyempurnakan syahadat tauhid itu, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang sangat jelas, ya. Umat Islam satu kata, ya, bahwa menyempurnakan syahadat la ilaha illallah ini orang-orang beriman itu berbeda-beda, ya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, jangan dipahami bahwa syarat la ilaha illallah itu penyempurna, ya, dengan kalimat ini, tidak. Syarat la ilaha illallah itu syarat sah, harus dimiliki baru bisa, ya. Nanti berbeda-beda, ya, kalau tidak memiliki gimana mau dikatakan berbeda? Paham, ya? Iya, jadi syarat-syarat ini harus dimiliki terlebih dahulu, baru, ya, diketahui berbeda-beda dengan satu dengan yang lain orang, ya. Itu namanya syarat. Itu namanya apa? Syarat. Seperti syarat sah salat. Catanya syarat sah salat. Wudu, taharah wudu. Apakah semua orang Islam derajat wudunya sama? Tidak, berbeda-beda kan? Iya. Kalau orang nggak wudu sama sekali, apakah bisa dikatakan diikut sertakan dalam perbedaan derajat wudu? Tidak. Wong dia nggak wudu sama sekali. Jadi dia harus wudu dulu supaya bisa ikut apa? Kompetisi perbedaan derajat orang berwudu. Wudunya si A dan si B itu kesempurnaannya beda-beda, betul enggak? Tapi A dan B harus apa? Harus wudu. Betul enggak? Harus wudu. Sekarang kalau si A wudu, si B wudu, boleh enggak kita mengatakan, benar enggak kalau kita mengatakan wudunya si A dan B itu, kesempurnaan wudunya A dan B itu beda? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Wong satunya wudu, satunya enggak. Ya. Tapi kalau A dan B sama-sama wudu, baru kita katakan apa? Wudunya A dan B itu beda kesempurnaannya, ya. Gitu. Yang satu mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah, yang satunya tidak. Bisa enggak dikatakan itu dua orang itu dalam menghadirkan syarat la ilaha illallah, ya, kesempurnaannya beda-beda? Enggak bisa. Ya, jadi harus menghadirkan syarat-syarat itu dulu, baru dikatakan apa? Berbeda-beda derajatnya, ya, tingkatannya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa lihadza harramallahu 'alan nar man syahida an la ilaha illallah haqiqatas syahadah. Oleh karenanya Allah mengharamkan neraka
Bagi siapa saja yang bersyahadat la ilaha illallah dengan sempurna, hakikat syahadah dengan sempurna. Wa muhalun ayadkhulan nar man tahaqqaqa bi haqiqati hadhihi syahadah wa qama biha. Mustahil akan masuk neraka orang yang menyempurnakan syahadat la ilaha illallah ini wa qama biha, dan menunaikannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang menunaikan syahadat mereka. Fayakunu qa'iman bi syahadatihi fi dhahiri wa batinihi, orang ini menunaikan syahadatnya lahir batin, fi qalbihi wa qalibihi, ya, di dalam hati dan jasadnya. Fa inna minan nas man takunu syahadatuhu maitatan, di antara manusia itu ada yang syahadatnya mati. Wa minhum man takunu naimatan, ada yang syahadatnya tidur. Fa idza nubbihat intabahat, kalau dia dibangunkan maka bangun. Wa minhum man takunu muttaji'atan, di antara mereka ada yang syahadatnya itu sambil syahadatnya itu baring. Minhum, tapi enggak tidur, baring. Minhum man takunu ila qiyam aqrab, di antara mereka ada yang mendekati berdiri. Wa hiya fil qalbi manzilatir ruh fil badan, syahadat la ilaha illallah dalam hati itu layaknya ruh bagi jasad. Faruhun maitah wa ruhun maridah ilal maut aqrab, ya, ada ruh yang mati, ada ruh yang sakit mendekati mati. Wa ruh ilal hayati aqrab, ada ruh yang sakit tetapi ya masih mendekati hidup. Wa ruhun sahihatun qaimatun bi masalihil badan, dan ada ruh yang sah, ruh yang sehat, ya, yang menunaikan tugas-tugasnya kemaslahatan fisiknya, untuk kemaslahatan fisiknya. Ya, kalau ruhnya mati badannya bisa bergerak enggak? Hah? Ruhnya mati badannya bisa bergerak enggak? Bisa makan enggak ruhnya mati? Hah? Ruhnya mati enggak bisa makan. Ya kan? Enggak bisa jalan-jalan. Bagaimana syahadatnya mati, ya? Wa alaihi, atas dasar itu, fa inna tauhid yazul. Tauhid itu yazul. Ya, apa yazul? Hilang. Tauhid itu bisa hilang. Fa inna tauhid yazulu, tauhid itu akan hilang. Wa hadhihi syahadah tantaqidhu wa yatalasa al-intifa' biha mata zala aslu syart minha. Dan syahadat ini juga akan batal, tantaqidhu, syahadat ini juga batal. Wa yatalasa al-intifa' biha, dan sirna, ya, manfaat darinya mata zala aslu syart minha, ketika, ya, syarat itu tidak dihadirkan sama sekali. Ketika syarat itu tidak dihadirkan sama sekali, maka tauhidnya hilang, syahadatnya batal, ya, dan tidak bisa mendapatkan manfaat sama sekali dari syahadatnya. Wa yadhuful intifa'u biha, tetapi mendapatkan manfaat dari syahadat itu akan melemah. Mata dha'ufal ityanu biha, kapan orang itu, ya, menghadirkan syarat-syarat la ilaha illallah dengan lemah. Menghadirkan syarat la ilaha illallah dengan apa? Lemah. Ikhlas tapi keikhlasannya lemah. Jujur tapi kejujurannya apa? Lemah. Yakin tapi keyakinannya apa? Lemah. Dia punya yakin enggak? Punya. Punya keikhlasan enggak? Punya. Punya kejujuran enggak? Punya. Punya mahabbah, cinta enggak? Punya, tapi lemah. Ya, maka manfaat yang didapatnya juga apa? Sedikit. Ya, manfaat yang didapatnya dari manfaat la ilaha illallah, dari fadhail la ilaha illallah juga lemah, sedikit. Ya. Fa inna li hadhihi syurut aslan la yatahaqqaqu tauhid bihi. Wa kamalan yakmul tauhid bitamamihi wa yad'ufu bizawalihi. Syarat-syarat ini ada asalnya. Syarat-syarat ini ada pokok syarat. La yatahaqqaqu tauhid ay la yasihhu tauhid illa bihi. Tidak sah tauhid tanpa pokok dari syarat-syarat itu. Wa kamalan, dan di antara syarat-syarat ini ada yang penyempurna. Ada syarat pokok, ada syarat apa? Penyempurna. Yakmulu tauhid bitamamihi. Semakin sempurna syarat
dia datangkan, maka semakin sempurna tauhid. Wa yadhufu bizawalihi, dan dengan hilangnya syarat penyempurna ini, tetapi masih memiliki pokok syarat, akan melemah ya tauhidnya. Paham ya? Jadi ikhlas harus ada dalam bersyahadat la ilaha illallah. Adapun keikhlasannya itu derajatnya semakin tebal, semakin tinggi, maka tauhidnya juga semakin tinggi. Kalau keikhlasannya semakin melemah, maka tauhidnya juga melemah. Kalau ikhlasnya hilang, masih ada tauhid enggak? Hah? Kalau ikhlasnya hilang, masih ada tauhid enggak? Tidak, ya. Sama seperti toharoh dalam sholat. Kalau wudhunya sempurna, maka sholatnya pahala sholatnya semakin apa? Sempurna. Kalau wudhunya kurang sempurna, pahala sholatnya kurang sempurna. Kalau nggak ada wudhu, tapi berhadas malahan, nggak ada wudhu, dia berhadas, sholatnya sempurna apa sah? Hah? Sholatnya sempurna apa sah? Tidak sah. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Jadi ada syarat pokok, ada syarat sempurna. Ya, ada keharusan ikhlas, ada penyempurnanya. Sama seperti misalkan wudu. Ya. Orang wudu, dia tidak mencuci telapak tangannya terlebih dahulu 3 kali. Yang lain dia lakukan semua, tapi dia enggak mencuci telapak tangannya terlebih dahulu 3 kali. Sah enggak wudunya? Sah. Wudunya apa? Sah. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Pahala sholatnya sempurna enggak? Tidak. Ya, itu contoh. Dia punya wudu, tapi tidak sempurna wudunya, maka pahala sholatnya juga enggak sempurna. Dia bersyahadat, punya ikhlas, tapi ikhlasnya enggak sempurna. Tauhidnya sempurna enggak? Enggak sempurna. Dia bersyahadat, punya yakin dia, tapi yakinnya enggak sempurna. Tauhidnya sempurna tidak? Enggak sempurna. Ya, dia bersyahadat tapi enggak yakin. Dia bersyahadat tapi enggak punya yakin. Dia bersyahadat tapi enggak ikhlas. Sah apa tidak tauhidnya? Tidak sah. Sempurna apa tidak? Jangankan sempurna, sah aja tidak. Ya kan? Nah, namanya apa? Munafik. Namanya munafik. Diperlakukan layaknya siapa? Munafik diperlakukan layaknya siapa di dunia? Hah? Muslim, diperlakukan layaknya muslim. Ya, sampai dia atau kecuali kalau dia menampakkan, ya, menampakkan pembatal-pembatal keislamannya. Wa hadza awan syuru, itu tadi penjelasan dari ucapan Syekh. Allahu a'lam. Wa hadza awan syuru fi dzikri syurut ma ta'liq 'alaiha. Ya. Saatnya untuk memulai, ini saatnya untuk memulai fi dzikri syurut, memaparkan syarat-syarat itu satu persatu, ma ta'liq 'alaiha, disertai dengan sedikit catatan. Ya, ada berapa tadi syaratnya? 7. Ada 7. Syekh penulis merojihkan 7. Semuanya rojih sih, ya. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama al-ilmu. Syarat yang pertama apa? Al-ilmu, mengetahui makna apa? Syahadat la ilaha illallah dengan benar. Hakikat la ilaha illallah dengan benar. Mengetahui syarat rukun hakikat la ilaha illallah dengan benar. Mengetahui makna hakikat rukun la ilaha illallah dengan benar. Pengetahuan yang seperti apa? Al-munafi lil jahli biha. Pengetahuan yang menghilangkan kejahilan terhadap la ilaha illallah. Ya, jadi enggak sembarang pengetahuan. Ya, tetapi pengetahuan yang menghilangkan kejahilan terhadap makna, hakikat dan rukun la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, kalau ada orang dia hafal fadail la ilaha illallah, dia hafal fadilah la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengerti, tidak mengetahui hakikat makna rukun la ilaha illallah, sudah memenuhi syarat ini belum? Belum. Ya, dia hafal fadail la ilaha illallah,
tapi dia tidak mengetahui makna rukun, hakikat la ilaha illallah. Berarti dia belum menghadirkan syarat ini. Ya. Dia apa? Dia rawan sekali terjangkiti kesyirikan atau cabang-cabang kesyirikan, sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman bin Hasan kemarin. Ya. Yang tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah rawan sekali terjangkiti apa? Kesyirikan dan cabang-cabang kesyirikan dan kekufuran. Orang ini hafal i'rab la ilaha illallah, dia mengetahui i'rab la ilaha illallah. Ayo, masih ingat gak i'rabnya la ilaha illallah? Dia hafal i'rab la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengetahui makna, hakikat dan rukun la ilaha illallah. Memenuhi syarat ini enggak? Tidak memenuhi syarat ini. Ya. Tapi kalau orang mengetahui makna, hakikat, rukun dari la ilaha illallah, sementara dia enggak tahu fadhail la ilaha illallah, fadilah la ilaha illallah, sudah memenuhi syarat belum? Sudah memenuhi syarat belum? Sudah memenuhi syarat pertama ini belum? Dia mengetahui makna, hakikat la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengetahui fadilah la ilaha illallah. Sudah memenuhi syarat ini belum? Sudah, tetapi tidak sempurna. Tidak apa? Tidak sempurna. Ya. Dia mengetahui makna hakikat la ilaha illallah, mengetahui fadilahnya, tapi tidak mengetahui i'rabnya. Sah enggak syarat? Sudah memenuhi syarat. Sempurna tidak? Belum sempurna. Ya. Sudah tahu bedanya ya? Sudah tahu bedanya ya? Iya. Qala Syekh Ibnu Sahman, berkata Syekh Sulaiman bin Sahman, fa awwaluhal ilmul munafi liriddihi. Kok ada hinya ya? Liriddihi minal jahli innal jahla laysa bimas'adi falau kana dha ilmin kathirin wa jahilan bimadluliha yauman fabil jahli yartadi. Fa awwaluha, syarat yang pertama, al-ilmu adalah apa? Ilmu, mengetahui. Pengetahuan yang bagaimana? Al-munafi liddihi minal jahli. Pengetahuan yang apa tadi? Al-munafi tadi menghilangkan, ya, menghilangkan lawan dari ilmu, yaitu apa? Minal jahli, yaitu kejahilan terhadap la ilaha illallah. Innal jahla, sesungguhnya kejahilan itu laisa bimas'adi, tidaklah membahagiakan. Kejahilan itu bukan pintu kebahagiaan, bukan tempat bahagia. Kejahilan itu, ya. Sekarang mulai kebalik ya. Orang jahil itu sekarang bahagia. Kenapa? Melakukan syirik aman, melakukan kufur akbar aman. Ya enggak? Kenapa? Jahil. Bahagia enggak? Bahagia. Kalau orang tahu enggak bahagia. Melakukan syirik murtad, melakukan kekafiran murtad. Kenapa? Tahu dia. Jadi lebih bahagia mana? Orang murtad dengan orang tetap Islam, bahagia mana? Hah? Orang murtad dengan orang tetap Islam, bahagia mana? Hah? Bahagia orang tetap Islam kan? Qad aflahal mu'minun. Orang tetap Islam itu lebih bahagia. Nah, orang melakukan syirik kalau jahil tetap Islam, bahagia enggak? Bahagia enggak? Orang melakukan syirik akbar kalau dia jahil tetap muslim, bahagia enggak? Bahagia. Orang melakukan, ya, istighotsah kepada kuburan kalau dia jahil tetap Islam, bahagia enggak? Bahagia, tetap muslim, dijamin surga masih aneh kan? Iya, tetap muslim. Tapi kalau orang istighotsah kepada kuburan tapi dia tahu itu syirik, maka dia murtad, kafir dia. Bahagia enggak? Enggak bahagia dia. Berarti kejahilan itu membahagiakan tidak? Kejahilan itu membahagiakan apa tidak? Membahagiakan. Kata Syekh, innal jahla laisa bimas'adi. Kejahilan itu enggak membahagiakan. Sesungguhnya kejahilan itu bukan tempat bahagia.
Ya, kejahilan itu bukan kebahagiaan. Gimana itu orang malah menjadikan kejahilan sebagai kebahagiaan? Ya. Ulangi ya. Fa awwaluha al-ilmu. Syarat yang pertama apa? Ilmu. Apa artinya ilmu? Mengetahui dengan benar. Ilmu yang bagaimana? Al-munafi lidhidhi minal jahli. Ilmu yang menghilangkan kejahilan terhadapnya, terhadap la ilaha illallah. Kenapa? Innal jahla, karena kejahilan itu laisa bimas'adi, tidak membahagiakan. Di akhirat enggak diterima alasan kejahilan itu. Ya, betul enggak? Apa dalilnya? Di akhirat enggak diterima. Kalau tidak tahu la ilaha illallah itu di akhirat enggak diterima. Tetap disiksa. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Tetap disiksa. Enggak diterima. Ada yang tahu enggak dalilnya? Hah? Ayo dalilnya apa? Ketika ditanya sama malaikat itu, dia ditanya apa? Man, di kuburan ditanya apa dia di alam kubur sama malaikat? Man rabbuka. Kalau dia jawab apa? Kalau dia jawab apa? Yang disiksa. La adri artinya apa? Dia enggak? Orang di kuburan ditanya, di alam kubur ditanya, Man rabbuka. Dia jawab apa? La adri. Disiksa enggak sama malaikat? Disiksa. Enggak membahagiakan kejahilan. Enggak diterima di akhirat, enggak diterima di kuburan, enggak diterima apalagi di hari kiamat. Lebih enggak diterima lagi. Falau kana ada ilmin katsirin, andaikan orang itu punya banyak ilmu. Andaikan orang itu punya banyak ilmu, ya, ilmu bahasa Arab dengan 14 cabangnya, ilmu usul fikih dengan segala cabangnya, 20 cabangnya, ilmu tafsir dengan segala cabangnya, ilmu hadis dengan 20 cabangnya. Yang memiliki ilmu yang banyak. Ya, belum lagi ilmu dunia, fisika, biologi, kimia, ya, semuanya di luar kepala. Dia punya ilmu yang banyak. Wajahilan bimadluliha, bimadlul la ilaha illallah. Yauman. Mungkin dauman gitu ya mungkin ya. Dauman. Jahil yauman. Tetapi dia jahil terhadap madlul. Madlul itu apa? Makna, hakikat la ilaha illallah. Terhadap makna yang ditunjukkan dan hakikat yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Yauman, satu hari saja. Satu hari saja. Ini kalau yauman pakai ya, yauman. Kalau dauman sepanjang hidupnya, sepanjang harinya. Kalau pakai dal, dauman. Ya. Falau kana dza ilmin katsirin. Andaikan dia itu memiliki ilmu yang banyak, wajahilan, tetapi dia jahil bimadluliha, dia enggak tahu makna yang ditunjukkan la ilaha illallah. Hakikat la ilaha illallah yauman, satu hari saja, atau dauman, sepanjang harinya. Fabil jahliyar tadi, ya, maka dia itu berpakaian kebodohan. Ya. Irtidak, ya. Irtidak itu kan pakai rida, ya kan? Rida itu apa rida? Rida itu apa? Pakaian Arab namanya rida, pakaian laki-laki. Fabil jahliyar tadi, maka dia berpakaian kebodohan. Maka dia itu berpakaian dengan kebodohannya. Ini dia jahil, dia orang bodoh. Ya. Antum garis bawahi kata jahilan bimadluliha. Itu yang dimaksud dengan al-ilm. Ya, ilm bimadluli la ilaha illallah. Ya. Syarat pertama itu adalah ilm. Ilmu apa? Mengetahui apa? Mengetahui madlul, makna, hakikat yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Wal muradu bihadza syarat, yang dimaksud dengan syarat pertama ini, al ilmu bimaknaha, apa? Mengetahui maknanya. Alladzi sabaqa bayanu minan nafi wal itsbat, yaitu nafi dan itsbat yang telah dijelaskan. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah apa? Kufur bit-taghut, iman billah. Apa makna la ilaha illallah? Kufur bit-taghut, iman
billah. Kufur bitaghut itu apa? Nafi. Iman billah apa? Isbat. La ma'buda apa? Bihaqqin atau haqqun illallah. Belajar la ilaha illallah lebih mumet daripada belajar fikih ternyata ya. Hah? Betul. Hah? Jadi apa? Jika kalau ditanya syarat pertama apa? Syarat pertama syarat la ilaha illallah apa? Al ilmu. Apa artinya? Ilmu? Mengetahui apanya? Maknanya, mengetahui maknanya. Yaitu apa? Maknanya? Kufur bitaghut iman billah. Ya, jadi ini syarat pertama. Dia harus mengetahui dengan benar kufur bitaghut dan iman billah. La ilaha illallah itu kufur pada taghut dan iman kepada Allah. Wala syakka, tidak diragukan lagi anna hadzal ilma, bahwa ilmu tentang makna la ilaha illallah, tentang hakikat la ilaha illallah, a'zamul ulumi, merupakan ilmu yang teragung, wa asyrafuha, ilmu yang paling mulia. Waqad amara subhanahu ibadahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah memerintahkan Nabi SAW ya, untuk mengilmui la ilaha illallah, untuk mengilmui la ilaha illallah. Ya. Kipasnya itu keliru itu. Yang nomor 2 yang dinyalakan itu, bukan yang pojok sana. Pojok sana matikan. Yang tengah sini yang dinyalakan. Tengah nyalakan Abu Bakar. Ini yang ini yang dinyalakan. Ke sana ngipasin siapa itu? Nomor 5. Ya, kalau saya jendelanya dibuka, yang belum dibuka. Masya Allah, subhanallah, langsung segar. Wala syakka, tidak diragukan lagi anna hadzal ilma, bahwa ilmu tentang makna dan hakikat la ilaha illallah ini merupakan a'zamul ulumi, merupakan ilmu yang paling agung, wa asyrafha, ilmu yang paling mulia. Wa qad amara subhanahu ibadahu bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para hambanya untuk mengilmui la ilaha illallah. Faqala fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illa huwa. Fa'lamu, wahai kalian, ketahuilah, ya, ilmuilah, annama unzila bi ilmillah, tidak lain Al-Quran itu diturunkan membawa ilmu Allah. Kalau bak di sini ya musyahabah. Ya, ketahuilah oleh kalian, ya, ilmuilah bahwasannya Al-Quran itu tidak lain diturunkan membawa ilmu Allah. Ya, Al-Quran itu adalah ilmu Allah. Dan ketahuilah alla ilaha illa huwa, bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, dalam ayat ini diperintahkan berapa perintah? Dalam ayat ini diperintahkan berapa perintah? Fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama unzila bi ilmillah, tidak lain Al-Quran itu diturunkan membawa ilmu Allah. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, ada berapa perintah? 2. Yang pertama, perintah mengilmui Al-Quran. Yang kedua, perintah mengilmui apa? La ilaha illallah. Qala Al-Baghawi, berkata Al-Baghawi, ay fa'lamu alla ilaha illa huwa. Tafsir ayat ini maksudnya fa'lamu, ya, ketahuilah oleh kalian la ilaha illallah. Ilmuilah oleh kalian la ilaha illallah. Yani wawunya wawu ataf. Ya, wawunya wawu
ataf. Kama amara Allah subhanahu bi nabiyyina Muhammadan alaihi salatu wasallam, sebagaimana Allah juga perintahkan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amr li ummati aidan, dan itu perintah juga untuk umatnya. Perintah itu juga ditujukan kepada umatnya. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad, ilmuilah la ilaha illallah. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Ta'ala berfirman li nabihi Muhammadin SAW, kepada Muhammad SAW nabinya. Fa'lam ya Muhammad, ketahuilah, ilmuilah wahai Muhammad, annahu, bahwasanya la ma'buda, tidak ada satupun yang diibadahi, tambari autasluhu, yang pantas, ya, autasluhu lahul uluhiyah, yang pantas untuk mendapatkan ibadah, wa yajuzu laka walil khalqi ibadatuhu, dan dibolehkan bagimu dan manusia mengibadahinya, illallah, kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah, la ma'buda, ya, tambagi au tasluhu lahul uluhiyah wa yajuzu laka walil khalqi ibadatuhu illallah. Yani la ma'budu bihaq illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Alladzi huwa khaliqul khalqi, yang Allah itu adalah pencipta seluruh makhluk, wa maliku kulli syai', penguasa segala sesuatu, yadin lahu birrububiyah kullu ma dunahu, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Siapa? Kullu ma dunahu, siapa saja selain Allah. Siapa saja selain Allah mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai penciptanya dan pengaturnya. Jadi dalil syarat yang pertama apa? Tulis, dalil syarat pertama apa? Surat apa? Dalil syarat pertama surat apa tadi? Hud ayat 14, dan surat apa? Muhammad ayat 19. Fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illa huwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil dari Quran. Ya. Nanti akan sebutkan dalil yang lain lagi. Wa hadza syartu badahiyun. Ya. Badahi apa artinya badahi? Otomatis. Syarat ini sebuah otomatis yang langsung bisa dipahami. Syarat ini adalah, ya, sebuah keniscayaan yang langsung bisa dipahami. Ini otomatis. Kalau bahasa kita otomatis. Otomatis itu artinya apa? Sebuah keniscayaan yang langsung bisa dipahami, dimengerti. Li'anal iman bisyahadah wal inqiyad laha la yatahaqqaqu illa ba'dal ilmi bima'naha. Karena mengimani syahadat dan patuh tunduk kepada syahadat, la yatahaqqaqu, tidak akan terwujud, illa ba'dal ilmi bima'naha, kecuali sesudah dia mengetahui maknanya. Kalau tidak mengetahui maknanya, makna syahadat la ilaha illallah, bagaimana dia beriman kepada syahadat la ilaha illallah? Hah? Bagaimana dia mengimani syahadat la ilaha illallah? Bagaimana dia mau tunduk dan patuh kepada syahadat la ilaha illallah? Dia enggak ngerti maknanya. Wal jahilu bidzalika la tanfa'uhu. Ya. Kejahilan terhadap makna la ilaha illallah la tanfa'uhu, tidak berguna buatnya. Li jahlihi bima wudi'at lahul wad' al-arabi, atau li jahlihi bima wada'at lahul wad'ul arabi alladhi urida minha, karena dia tidak mengetahui makna dasar wad' al-arabi, apa? Makna dasar dalam bahasa Arab, alladhi urida minha, yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah itu. Jadi dia enggak mengetahui makna dasar yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab, dia enggak tahu gimana terusan. Apa itu makna dasar yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah di kalangan Arab itu? Min nafyi syirki, yaitu min di sini yaitu artinya, yaitu min, yaitu nafyi syirki, ya, cara penerjemahan teks-teks Arab dengan kaidah-kaidah itu, ya,
Kalau antum nggak catat, antum nggak akan nemu, kecuali kalau belajar dengan guru. Ya, kalau antum buka kamus, min itu artinya dari, betul nggak? Sejak kapan min artinya yaitu? Ya kalau antum belajar kaidah, ya, antum belajar kaidah. Min bayaniyah, min tab'idiyah, dari mana itu taunya? Belajar pakai guru. Belajar pakai apa? Pakai guru. Ya. Makna dasar yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah di kalangan Arab, di dalam bahasa Arab, yaitu min, yaitu nafi syirki, menafikan segala bentuk kesyirikan, wa ikhlasil ibadah, menafikan syirik akbar, wa ikhlasil ibadah lillahi wahdah, dan mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah satu-satunya. Ini makna dasar syahadat la ilaha illallah. Apa? Menafikan syirik akbar dengan segala bentuknya dan mengikhlaskan seluruh ibadah dengan segala bentuknya lillahi wahdah, kepada Allah, untuk Allah satu-satunya. Fa kaifa yanfi ma nafat? Bagaimana akan menafikan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah? Wa yuthbitu ma athbatat, atau menetapkan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah, wa huwa la ya'lamu syai'an min dzalik. Sementara keadaannya dia enggak mengetahui sedikit pun dari hal itu. Gimana? Hah? Orang kalau enggak ngerti sama sekali sholat, bisa sholat enggak? Orang kalau enggak ngerti sama sekali wudu, bisa wudu enggak? Enggak bisa. Tapi aneh ini, dibilang orang nggak ngerti sama sekali la ilaha illallah, tapi dia bisa berla ilaha illallah, bisa menjadi wali. Aneh itu kan? Ya. Orang nggak ngerti sama sekali wudu, nggak bisa dia wudu. Nggak ngerti sama sekali puasa, bisa nggak dia puasa? Nggak bisa. Nggak ngerti sama sekali haji, bisa nggak dia haji? Nggak bisa. Tapi nggak ngerti sama sekali la ilaha illallah, apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah, apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah, dia nggak ngerti sama sekali. Bagaimana dia bisa berla ilaha illallah? Ya munafik itu tadi namanya apa? Munafik. Kaifa ya'mal bi muqtadha ma la ya'lamu? Atau dalam bahasa lainnya, bagaimana dia beramal? Ya, bagaimana dia mengamalkan sesuatu yang tidak dia ketahui? Bagaimana dia mau mengamalkan, mau melakukan sesuatu yang enggak dia ketahui? Ya kan? Apa ini tulisannya? Catatan kakinya, Miftahu Daris Salam bitahqiqi syahadatai al-Islam. Tulisannya Syekh siapa? Hafidz Hakami, ya kan? Miftah Daris Salam. Ya. Disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Rajihi, ini saya. Bagus ini kalau dibaca. Wa qad taqaddama, dan sudah dijelaskan, ana syahadata, bahwa syahadat itu sendiri la takunu syahadatan, tidak sah sebagai syahadat illa bil ilmi bil masyhudi bihi, kecuali kalau mengetahui apa yang dipersaksikan. Syahadat yakni kesaksian, la takunu syahadatan, tidak sah sebagai sebuah persaksian illa bil ilmi bil masyhudi bihi, kecuali kalau orang itu mengetahui apa yang dia persaksikan. Kalau dia nggak tahu apa yang dia persaksikan, kok dia bersaksi, namanya saksi apa? Palsu. Ya, dia nggak tahu apa yang dipersaksikan, tapi dia mempersaksikan diri, dia, namanya saksi palsu. Qala al-Muallimi, berkata al-Muallimi al-Yamani, wa qad dalal kitab wa sunnah wal ijma' wal ma'qul, ya, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan al-ma'qul. Apa ma'qul? Ilmu logika, ilmu ra'i, logika, ilmu ra'i, ilmu logika. Ilmu logika itu apa? Ilmu mantik, ya. Telah menunjukkan ala annahu la yakfi nutqu biha biduni ma'rifati ma'naha. Telah menunjukkan bahwa la yakfi, tidak cukup
untuk mendapatkan manfaat la ilaha illallah tidak cukup anutku biha, sekedar mengucapkannya biduni ma'rifati makna, tanpa mengetahui dengan benar maknanya, makna la ilaha illallah. Ya. Quran, sunnah, ijma, ya, dan logika. Ya. Tidak cukup untuk mendapatkan manfaat la ilaha illallah ya dengan sekedar mengucapkannya tanpa ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Kemarin ingat enggak ma'rifah artinya apa? Hah? Mengetahui dengan benar. Ya, idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui dengan benar itu artinya ma'rifah. Mengetahui dengan benar maknanya, makna la ilaha illallah. Wa minal adillah ala hadza syart. Di antara dalil syarat yang pertama. Tadi sudah sebutkan dua ya kan? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tetapi illa di sini munqati ya. Karena ayat sebelum bunyi ayatnya gimana? Wala yamlikul ladzina yad'una min dunillahi syafa'ata. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tidak akan mendapatkan syafaat illa akan tetapi. Ya, jadi illa di sini apa? Akan tetapi untuk menunjukkan bahwa setelah illa itu bukan bagian dari sebelum illa. Namanya istisna munqati. Antum kalau enggak nyatet illa artinya di sini akan tetapi antum enggak tahu. Ya. Illa di sini artinya akan tetapi, ini istisna munqati untuk menunjukkan bahwa setelah illa itu bukan bagian dari sebelum illa. Bagian sebelum illa apa? Orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala enggak akan dapat syafaat. Hukumnya apa? Enggak akan dapat syafaat. Orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah tidak akan mendapatkan syafaat. Akan tetapi man syahida bil haqqi, yang akan mendapatkan syafaat itu adalah man syahida bil haqq. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, syahida bil haqq di sini artinya apa? La ilaha illallah. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, wawunya haliyah, dalam keadaan hala qaulihim, dalam keadaan mereka ya'lamun, mengetahui syahadatnya, mengetahui makna syahadatnya la ilaha illallah. Qala Tabari, berkata Tabari, syahadatuhu bil haqq, ya, bersyahadat akan kebenaran, ya, mempersaksikan kebenaran, huwa maknanya iqraruhu bi tauhidillah, mengikrarkan tauhid. Yani bidzalik, maksud dari ayat ini illa man amana billahi wa hum ya'lamuna haqiqat tauhid. Akan tetapi yang akan dapat syafaat itu adalah man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui haqiqat tauhid. Mengetahui apa? Hakikat tauhid. Wa qala al-Baghawi, dan berkata al-Baghawi, wa arada bi syahadatil haqq qaul la ilaha illallah. Ya. Yang dimaksud dengan syahadatul haqq illa man syahida bil haqqi. Syahida bil haqq maksudnya adalah apa? Qaul la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid, yaitu kalimat tauhid. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui bi qulubihim, dengan hati mereka, ma syahidu bihi bi alsinatihim, apa yang dipersaksikan oleh lisan mereka. Wa qala al-Alusi, berkata al-Alusi, illa man syahida bil haqqi alladhi huwa tauhid, akan tetapi barang siapa yang bersyahadat, ya, mempersaksikan kebenaran, alladhi huwa tauhid, yaitu tauhid. Wa hum ya'lamun ay ya'lamunahu, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Al-jumlah fi maudhi'il hal, jumlah wa hum ya'lamun, jumlah mubtada khabar ini fi maudhi'il hal, ya, fi mahallin nasab hal. Quyida biha, ya, dikasih keterangan dengan wahum ya'lamun, ya, sementara mereka mengetahuinya, li'anna syahadata an ghairi ilmin bil masyhudi bihi, karena persaksian tanpa mengetahui apa yang dipersaksikan,
bersyahadat tanpa mengetahui apa makna syahadatnya, la ya'ulu 'alaiha, tidak dianggap. La ya'ulu 'alaiha apa? Tidak dianggap. Wa minal adillati aidan, sekarang dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah. Qaulu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati wa huwa ya'lamu, wawunya apa? Haliyah, dalam keadaan huwa dia ya'lamu, mengetahui apanya tadi? Makna dan hakikat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, ya, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Meskipun dia melakukan syirik, Ustaz, ya berarti kalau dia melakukan syirik berarti dia enggak mengetahui dengan benar hakikat la ilaha illallah. Paham? Meskipun dia enggak pernah sholat, Ustaz, ya berarti dia enggak benar mengetahui. Berarti dia enggak apa? Enggak mengetahui dengan benar hakikat la ilaha illallah kalau sampai dia enggak pernah sholat. Ya. Ini la ilaha illallah. Fahadal hadithu, hadits ini sharihun, jelas sekali, fi anna man nataqa bi kalimatit tauhid, jelas sekali menjelaskan bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ma'ilmihi biha, disertai dengan pengetahuannya tentang makna hakikat la ilaha illallah, fahuwa najir indallah, maka dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin fil hadits, catatan kaki nomor 6. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, mengatakan tentang hadis ini, ayma anutkihi biha, artinya disertai dengan mengikrarkannya. Fayuqayyidu hadzal hadis, fayuqayyadu bi hadzal haditsu, hadis ini diberi keterangan bima sabaqa, ya, melalui apa yang telah disebutkan min qauli la ilaha illallah, ya, berupa mengucapkan la ilaha illallah. Amma mujarradul ilmi bidun an yantiqa biha lisanu, adapun sekedar mengetahui makna hakikat la ilaha illallah tetapi dia tidak mengucapkannya dengan lisannya, fa innahu la yakfi, maka itu belum sah. Maka itu belum sah untuk disebut muslim. Balla budda minal qauli wal amal, tetapi justru harus, jadi harus syarat ilmu wal amal, ya. Hati mengetahui dan lisan mengikrarkan, harus. Wallahu a'lam. Selesai syarat yang pertama. Selesai syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Syarat-syarat yang pertama apa? Al-ilmu. Terjemahnya ilmu apa? Mengetahui dengan benar. Mengetahui apanya? Makna, hakikat, rukun. Itu satu kata. Rukun, hakikat, makna, satu kata. Makna, rukun, hakikat la ilaha illallah. Dalilnya apa yang pertama? Hud ayat 14, kemudian Muhammad ayat 19, kemudian Zukhruf ayat 86 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.